Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Ahmad Fadil Alamin. Nomor peserta PPG 201699661403 dengan nomor induk mahasiswa 2313061166, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, LPTK Universitas Lampung. Akan melakukan pengambilan video proses pembelajaran untuk UKIN. Saya mohon masukan dan saran bagi perbaikan saya ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Tadi habis sholat Jumat ya. Oke, saya absen dulu ya. Ridho Tanjung Ardi, Sepa Andrian, Rizky Prastio, Rizky Putra Pratama, Aditya Bagus Ratno, Rizky Putra Pangestu, Andrian Hafiz, Mirel, Ridan Fernando, Farhan, Eldiansa, Mustahul, Cynthia, Rian Ardianta, Restu, Bagus, Rofi, Alfa, Panji, kamar mandi. Oh, iya. Oke, sebelum kita mulai materi, silakan untuk berdoa terlebih dahulu.
Halo warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemarin kita bahas tentang faktor ya, faktor-faktor perlindungan dan penegakan hukum. Ya, halaman 4. Umum 3 ya, kemarin. 40 ya, halaman 40 ya, itu tentang hakikat ya perlindungan. Masih ingat apa itu yang dikatakan perlindungan? Perlindungan hukum. Ini masih ingat nggak untuk kemarin apa yang dikatakan perlindungan hukum? Kalau upaya yang dilakukan menegakkan hukum untuk hak-hak dan subjek hukum. Itu perlindungan dilakukan ya sebagai upaya dalam penegakan hukum untuk melindungi hak-hak subjek atau perorangan ya, atau badan ya, organ bisa ya, itu namanya perlindungan hukum ya. Kemarin hukum bisa dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum. Ingat apa itu perlindungan hukum preventif? Nah, itu perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah sebelum adanya satu pelanggar. Apa contohnya? Apa contohnya? Tidak, itu mentaati peraturan lagi. Lagi itu dengan menerbitkan undang-undang dan hak-hak setiap masyarakat itu dapat ya. Lantas yang kedua yaitu represif. Apa yang dikatakan represif? Saya ingat ini. Yaitu satu upaya yang dilakukan tetapi setelah adanya atau terjadinya pelanggaran tersebut ya, ini dapat berupa sanksi ya, apakah itu penjara, denda ya, dan sebagainya. Itu namanya perlindungan represif ya. Lantas yang selanjutnya itu yang dikatakan penegakan hukum. Apa sih yang dikatakan penegakan hukum? Apa sih yang dikatakan penegakan hukum? Ini dikatakan penegakan hukum supaya pemerintah dari amanat itu itu namanya penegakan hukum ya. Supaya apa? Supaya berjalan sesuai dengan peraturan yang ya. Oke, lalu sekarang kita masuk ya, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu materi tentang pembentukan ya dasar perlindungan dan penegakan hukum ya, di mana di dalam penegakan hukum ya ini ada beberapa lembaga ya, beberapa lembaga. Sebelum masuk kepada lembaga-lembaga tersebut ya, perlu apa dasarnya yang menjadi dasar di dalam melakukan penegakan hukum ya. Yang pertama itu pasal 27 ayat Undang-Undang Dasar 1945. Apa bunyinya? Kalau
melaksanakannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ya. Pasal 27 ayat 1 ya. Bahwa setiap warga negara ya itu tidak boleh dibeda-beda ya, di depan baik di depan hukum ya, maupun depan peradilan ya. Penegakan dan perlindungan hukum yang kedua itu pasal 28D ayat 1. Bunyinya bagaimana bunyinya? Coba Bang, bunyinya bagaimana? Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta pengakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, itu menurut pasal 28D itu ada persamaan, ya. Persamaan setiap individu yaitu amanat dari pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Ya, jadi tidak boleh dibeda-beda. Ya. Lantas yang ketiga pasal 24 ayat 1. Apa bunyinya pasal 24 ayat 1, Pak? Apa bunyinya pasal 24 ayat 1? Kekuasaan iman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan keadilan dunia, menegakkan keadilan. Dalam pasal 28 pasal 24 ayat 1 ya, itu menyatakan bahwa badan-badan peradilan itu harus bebas dari campur pemerintah. Berarti harus netral dalam penegakan hukum. Ya, ini dasar di dalam pembentukan undang-undang di bawah undang-undang dasar. Ya. Batas yang selanjutnya itu 8 ayat. Apa bunyinya, Bang? Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin diatur ya ke dalam sebuah undang-undang. Dari setiap individu manusia yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, itu diatur melalui sebuah undang-undang tentang hak asasi manusia. Ya. Batas yang ke-5 ya, dasar pembentukannya apa? Pembentukan hukum terhadap perlindungan, yaitu pasal 30 ayat 4. Nah, pasal 30 ayat 4. Bikin bagaimana, Bang? Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Nah, itu menurut pasal 30 yaitu bahwa badan yang menegakkan dan melakukan perlindungan terhadap hukum kepada masyarakat itu dilakukan oleh lembaga yang bernama Kepolisian Republik Indonesia. Ya, di mana di dalam lembaga Kepolisian Republik Indonesia ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tentang apa? Tentang kepolisian negara. Ya. Kita akan masuk bahas satu-satu ya, polisi negara. Ya. Itu di dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Nanti ya. Itu disebutkan bahwa kewenangan dari kepolisian yaitu yang pertama melakukan penangkapan, ya, penahanan, penggeledahan dan penyidikan yang dilakukan. Ya, tapi apa? Harus dengan dasar asas praduga tak bersalah. Ya, dalam melakukan penahanan, penangkapan dan penyidikan. Apa itu asas praduga tak bersalah?
Apa asas praduga tak bersalah? Apa itu asas praduga tak bersalah? Ya. Yaitu asas yang didasarkan kepada bukti-bukti yang otentik. Ya, sebelum adanya keputusan dari peradilan atau pengadilan, maka orang tersebut belum dapat dinyatakan bersalah. Ya. Oke, batas yang kedua, ya, menurut Undang-Undang Dasar 1945 tadi, ya, itu lembaga yang selanjutnya itu lembaga apa yang menegakkan perlindungan dan penegakan hukum, yaitu kejaksaan. Ya, ada nggak kejaksaan? Nggak ada. Ya, apa itu kejaksaan? Yaitu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan di bidang penuntut. Ya, jadi apabila ada, ya, seorang terdakwa yang disidangkan di dalam pengadilan, ya, maka yang menuntut yaitu dari pihak kejaksaan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 kejaksaan, atau Kejaksaan Republik Indonesia. Ya, apa sih selanjutnya? Ya, yaitu hakim, ya, sebagai penegak, ya, penegakan hukum. Siapa itu hakim? Apa? Nah, itu orang yang mengambil keputusan akhir berdasarkan bukti-bukti yang otentik. Udah jelas ya? Nah, di sini ada yang KPD, ya. Ini ada soalnya nanti kalian isi, ya. Boleh saya lihat, ya. Kalian isi, ya. Di sini petunjuknya itu, ya, setelah tadi kita bahas materi, ya, sedikit, terus sekali selesaikan pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Ya, ini perorangan. Ya, perorangan, oke? Nanti di belakang jawabannya. Ya. Ya, silakan kalian cari, ya, jawabannya. Jadi boleh. Di bawahnya aja ya. Di bawah pertanyaannya, ya. Ya, di bawah pertanyaan ini. Sama pertanyaan ini coba. Di bawahnya, Pak. Ini namanya. Ini pertanyaannya di project buat. Boleh di halaman kedua. Udah pegang semua ya? Udah pegang semua kan?
Ya, lihat di halaman kedua di situ pertanyaan. Ya, di halaman kedua itu ada pertanyaannya. Ya, dan tunjuk, ya, tunjuk domain pengerjaannya. Ya, yang pertama, ya tadi setelah kita bahas materi, ya, kita bareng. Ya, kalian selesaikan pertanyaan tersebut. Ya, nanti setelah kalian kalian cari jawabannya, ya, batas kalian baca kembali, ya, sebelum kita masuk kepada permainan talking stick atau tongkat berja, ya. Nah, itu tunjuknya. Oke, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu kurang lebih 20 menit cukup. Ya.
Kita dibaca. Oke, teman yang tindakan mulai tindakan teman saja lebih dekat ini saja ya, karena kalau di belakang agak jauh depan saja ya lebih apa namanya dekat ya. Nanti sticknya dimulai dari salib ya, dari salib nanti terus putar ya. Jadi langkahnya itu sticknya berada ya. Nanti sambil stick berjalan kita punya lagu Halo Halo Bandung, Halo Bandung ya. Nanti begitu lagu berhenti ya, lagu berhenti maka yang memegang tongkat siap untuk menjawab pertanyaan ya. Jelas ya. Oke, udah bisa ya, kita nyanyi bareng-bareng ya. Ayo, 1, 2, 3. Balik lagi. Karena jauh. Birel ya? Ya Birel. Jadi malah dulu. Keadilan. Ini adalah penegakan hukum. Jelaskan asas keadilan dalam penegakan hukum. Asas keadilannya itu adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan hukum dan keadilan tanpa membeda-bedakan. Tanpa membeda. Birel ya? Ya. Lagi. Oke, dari tadi pertanyaan tadi ya, apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian dapatkan setelah tadi dengan kita kalian memiliki soal dengan satu materi yang sudah dijelaskan? Apa yang kalian dapatkan dari apa namanya perlindungan dan penegakan itu? Apa? Apa menjadi apa? Ketika mengetahui peraturan, mengetahui peraturan. Supaya apa? Supaya tidak melanggar hak-hak orang lain. Batas. Ya, selanjutnya apa yang didapatkan mulai tadi ya? Apa? Tentang penegakan hukum yang adil. Tentang adanya penegakan hukum yang adil ya, supaya masyarakat menjadi tentram. Ya, alasan yang ketiga yaitu bahwa peraturan dibuat untuk menertibkan kehidupan di dalam masyarakat.
Oke, jelas. Ya, untuk minggu depan ya kita masuk ke materi demokrasi ya. Ya, lanjut. Ya. Nanti kita masuk kepada form pemerintahan yang sesuai atau good government ya. Itu minggu depan baru kita bahas. Oke, LKPD-nya udah dikasih nama? Nah. Namanya udah nama. Nama. Kasih namanya dulu. Mananya? Nama dulu, jangan lupa. Oke, sip. Namanya udah. Namanya udah belum? Udah, kita nama udah. Namanya udah ada. Nah, udah. Minggu depan berarti kalian baca nanti materinya di rumah ya tentang good government ya. Untuk materi minggu depan ya itu kalian cari di rumah ya. Nanti minggu depan kita sudah masuk pada good government ya atau pemerintahan yang baik. Oke, silakan dirapikan kembali alat tulis kalian ya. Silakan dirapikan kembali alat tulis kalian. Dah dirapikan. Oke, kedua silakan memimpin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.